Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Keluar sekarang juga di jalan sekarang. Pengejaran berkecepatan tinggi dengan truk U-Haul berakhir dengan 2 penangkapan. Namun saat penyidik memeriksa truk itu, mereka menemukan sesuatu yang tak diduga siapapun. Aku mohon jangan cium mereka. Aku berusaha keras menahan, padahal aku hanya ingin berhenti. Ini Law and Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Hanya di Florida kejahatan liar seperti ini terjadi. Kejar-kejaran berlangsung beberapa mil. Kecepatan mencapai 3 digit lalu berhenti akibat tabrakan hebat. Masih menuju ke selatan di jalur saya, melewati Southwest Jalan ke-11. Sedikit setelah pukul 8.30 pagi pada tanggal 15 September, para deputi menerima laporan bahwa seorang wanita telah dipaksa masuk ke dalam sebuah van yang sedang bergerak. Ketika para deputi melihat truk itu, mereka mencoba meminta pengemudi yang kemudian diidentifikasi sebagai Joe Willie McKenzie berusia 39 tahun untuk menepi. Namun, alih-alih berhenti, dia justru menolak dan membuat para deputi harus mengejarnya melalui Miramar, Pinbrook Pines, dan masuk ke Broward County. Kami di Southwest 21 Street dan 100 Terrace masih di selatan Lambda. Ini mungkin jalan samping untuk saudara laki-laki saya. Jalan Barat Daya 24. Tetap siaga. Gue nggak tahu ini jalan apa. Miramar Boulevard East Park, arah timur. Masih ke arah timur, Miramar Boulevard melewati Dunhill. Dunhill, arah timur, Millenboro Boulevard mendekati Douglas Road. Arah selatan di Douglas Road dari Miramar Boulevard. Arah selatan di Douglas Road mendekati akan ada Maramount Boulevard. Miramar Boulevard, kita ke timur. Aku terjebak macet, jangan cuma bilang begitu saja. Cepat gerak. Kita masih ke arah selatan, Douglas. Harusnya sebentar lagi sampai ke Turnpike. Menuju 211, lalu keluar di 37. Arah timur 207, jalan depan 37, mundur barat 207, jalan dari 37. Wakil Sheriff Say, cuma mengemudi lebih dari 100 mil per jam. Dia menerobos lampu merah dan bahkan melawan arus lalu lintas di lingkungan perumahan. Apa-apaan ini? ...37 Court, 207 Terrace, subjek pelarian lari ke arah timur melalui halaman-halaman. Subjek masuk ke rumah 20761. Coba menjauh dari pintu itu. Mundur sekarang juga.
Yo, nak, aku dapat satu. Ada sesuatu, Pak. Berlutut sekarang, tolong. Aku tidak peduli. Siapa yang lari masuk ke rumah? Siapa yang lari masuk ke rumah? Ada orang lain di dalam rumah? Keluar dari rumah. Polisi sekarang, keluar dari rumah. Sekarang saya bawa anjing, keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Sekarang! Ayo dia bersama anjing. Ayo dia bersama anjing. Keluar, pergi keluar. Tolong. Ayo. Harus keluar dari Baju. ambil. Keluar, semua pergi. Buka pintunya. Angkat tanganmu, angkat jarimu. Keluar sekarang juga. Tengkurap di lantai. Tetap diam, tahan. Tetap diam. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu. Kalian semua menipuku soal kota ini. Saya paham. Perlu kita geledah rumahnya. Saya mengerti. Geledah rumahnya untuk berjaga-jaga. Ya, semua orang udah keluar dari rumah. Aku tak peduli. Dia lari ke rumahmu, menjauh dari kami. Aku tak mau dengar, tolong. Kami baru saja keluar. Kamu lari? Bisa mendengar apa yang kamu ingin aku pikirkan. Jadi tenang saja. Angkat lututmu. Kamu akan dibawa ke tahanan. Iya. Kamu nggak ngerti. Negatif. Dalam tahanan. Ya, kamu tahu alasannya. Aku tahu, aku tidak tahu. Ya, kamu tahu kenapa aku tidak tahu. Kamu tahu kenapa? Aku tidak tahu. Aku hanya... Kamu sudah menjauhi kami seharian. Aduh. Iya, Kapan? Aku baru saja keluar rumah satu kali. itu bohong. Aku di sini dan melihatmu berjalan di depan mobil ini. Aku tahu, Bob. Tapi terserah. Ada apa di luar? Kamu didakwa melarikan diri. Meski banyak petugas mengejar, Joe mengaku tak tahu alasan penangkapannya. Kenapa kamu lari? Lihat. Kenapa kamu lari? Itu, ya. Tapi bro, kamu nggak ada alasan. Nah, untuk lari, anak kecil aja di sini. Ya, tapi untuk Bersembunyi belakang. tapi sayang aku sedang melakukannya. Nggak masalah. Bro, sekarang lihat. Lihat dirimu, kamu. Sampai di sini dengan kejahatan, ngerti kan aku bodoh. Ayo bro, kamu benar-benar pikir anak-anakmu nggak bakal mundur? Kamu tahu mereka nggak akan mundur. Aku nggak punya uang. Tangkap dia. Ada banyak hal yang tak terlihat saat Joe ditangkap, seperti rekannya, Brandon Spivey, yang duduk di kursi penumpang. Ia melarikan diri, tapi ditemukan dalam beberapa menit di persembunyian terdekat. Tunggu dulu. Ada satu lagi, seorang pria kulit hitam besar dan gemuk. Dia ada di mobil. Mobilnya ada di belakang rumah putih itu. Hubungkan dia. 111 diamankan. Saya sudah amankan satu orang. Pria kulit hitam gemuk berjenggot ada di belakang rumah putih itu. Saya menemukan korban perempuan di U-Haul.
Tetap di tempat itu. Ada sesuatu terjadi, jangan tanya saya sendiri tidak tahu soal pekerjaan itu. Sebelum mereka pergi ke U-Haul itu, Dan gue tunawisma, bro. Gue harus kencing banget, bro. Jangan kencing di mobil gue. Ayo, jangan kencing di mobil gue. Unit kita, siapa yang ada? Temui aku di dekat venue hall. Hah? Gue harus kencing, bro. Oke, gue cari tahu gimana mereka ngatur. Soalnya gue nggak mau lo kencing di mobil gue. Tunggu sebentar, gue cari tahu dulu. Masih ada satu orang penting di lokasi. Wanita yang dilihat saksi dibawa dari pom bensin. Mengejutkan, dia mengungkapkan ini bukan kejadian acak karena punya hubungan dengan salah satu tersangka. Usia Anda 53 tahun. Dia berkata, itu ayah dari anaknya. Pada satu titik, pintunya terbuka. Apa yang terjadi? Aku dan Brandon di rumah ayahnya berjalan terpincang. Di sini 209. Orang-orang memanggilnya John Blade, si pria tua bermata satu, atau Merk. Ayahnya penyandang disabilitas dan mengusirnya pagi ini setelah bertengkar. Semua barangnya di sini. Barang-barangku ada di gang dekat Chevron, tempat aku dulu kerja pakai skuter. Oh, aku bangun dan tanya dia, aku bilang tolong bawa ke penampungan. Tapi kalau di sana aku nggak bisa masuk rumah karena hamil, jadi aku bilang lebih baik di luar daripada di penampungan karena aku hamil. Dia bilang, oke, tidak masalah. Karena dia lewat dan melihatku tidur di trotoar. Kami pergi ke Chevron, kami menjemput dia. Karena dia pergi untuk mengambilkan sesuatu untukku, aku bawa tas untuk menunjukkan padamu. Dia pergi untuk membelikan aku camilan. Karena aku sedang ingin yang manis-manis di pagi hari dan di telepon, aku benar-benar menarik barang itu keluar, aku tertidur. Saat aku bangun dan kemudian seseorang menggunakannya, aku bilang, aku tertidur. Aku terbangun karena seseorang memukul bagian belakang. Jadi, kamu tidur saat kejadian ini? Enggak. Aku bilang dari awal, maaf ya. Jadi aku tertidur, lalu aku terbangun karena seseorang memukul bagian belakang van. Dan aku bilang, apa-apaan itu? Lalu dia bilang, oh, Joe bilang orang itu baru saja memukul trukku dengan parang. Oke. Aku bilang, bro, apa? Jadi siapa itu yang parkir di Kiko? Kiko, aku kenal dia. Dia orang yang sangat baik. Dia pekerja keras, bukan orang yang kasar. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak tahu persis masalahnya apa, tapi katanya mereka sempat cekcok. Oke, jadi aku bilang, dengar, aku akan pergi duluan, aku akan tidur sebentar, kita akan tidur. Tolong bangunkan aku bilang ke ayah anakku, Brandon. Aku bilang, dengar, kalau kita sudah sampai di hack, bangunkan aku mau tidur sebentar. Dan aku bilang, Jo, tolong nyetir pelan-pelan karena aku sedang hamil dan aku duduk di belakang sini. Dia bilang, oke, tidak masalah. Dia bilang, oke, tidak masalah. Jadi kami berangkat. Aku pergi, aku tidur sebentar. Aku dengar, astaga, aku naik U-Haul. Dan aku bilang, tolong, tidak. Aku mulai panik lagi. Aku bilang, tolong jangan lakukan itu, tolong jangan. Aku tidak mau, aku baru saja mengalami kecelakaan mobil. Pastikan aku bisa memeriksanya. Seluruh kaki kiriku baik-baik saja. Aku parkir lagi di 2015 kepala terbuka akibat kecelakaan mobil. Aku berkata, tolong jangan. Aku berpegangan demi hidupku karena perempuan ini. Aku cuma ingin menepi. Aku nggak bisa langsung keluar dari... Jadi aku bilang, tolong berhenti. Dia bilang, bro, bayiku hamil, karena dia ngomongnya dibuat-buat. Dia bilang, bayiku hamil, bro, berhenti nyetir kayak gitu. Dan dia bilang, kak, tahan dulu. Aku nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Aku nggak tahu apakah dia punya masalah hukum. Aku nggak tahu apa masalahnya. Tapi dia nggak mau berhenti. Oke. Dia nggak mau berhenti. Aku nggak bisa baca. Aku bilang, sayang, aku nggak peduli. Kita harus pasang bagian berhenti. Jadi Joe itu pasanganmu? Bukan Brandon yang jadi pasanganku. Brandon yang nyetir, ya? Bukan, itu Joe. Cowok kulit hitam besar itu Joe. Siapa yang lari ke van? Aku tidak tahu, jadi menurutku keluarganya yang melakukannya. Aku kurang informasi, aku baru lihat dia dengan van itu kemarin. Katanya van itu sudah 2 hari dipunya keluarganya. Aku sempat bilang, wah, kamu punya van, mungkin bisa bantu pindahan.
seperti membantu Goodwill dan Salvation Army memindahkan furniture. Kamu tahu, untuk mendapatkan penghasilan. Itu yang aku bicarakan dengannya waktu itu, lalu aku... Siapa sebenarnya yang membuatmu terkejut? Apakah kamu dipaksa masuk ke dalam van? Tidak, aku tidak dipaksa. Aku bertanya padanya. Dia bilang, kamu baik-baik saja, Kak, dan senang melihatku. Aku sebenarnya tidak baik-baik saja. Aku dan Brandon. Brandon diusir karena bertengkar dengan ayahnya, gara-gara dia membiarkanku tidur di van karena aku kelelahan. Jadi Brandon dan ayahnya bertengkar duluan. Lalu dia berkata semua barang ini milik Brandon. Oke. Ini semua miliknya. Jadi dia pergi ke toko, aku duduk di sana. Ya, dia tanya, sayang, kamu baik-baik saja? Karena aku cerita soal kecelakaan mobil. Lutut dan kakiku bengkak, baru terjadi tanggal 28 sidang 2 Mei. Dia tanya lagi, kamu nggak harus jalan, kamu oke menunggu di sini? Aku jawab, iya. Ada 2 kotak besar di court, 27. Soal. Di sanalah aku duduk bersama keranjang berisi pakaian dan 2 kaleng bir kosong. Dia pergi membelikan sesuatu untukku karena aku sedang hamil. Setiap pagi, aku ingin makanan manis dan minuman. Dan dia selalu membawakan Star Crunch untukku. Sebelum aku pergi, dia selalu memberi sesuatu. Aku meneleponnya dan bilang, "Hei, sayang, Joe datang mengambil sesuatu." Aku harus terima teleponnya. Hei, bisakah aku memasukkan dia? Maaf teman-teman, aku hampir tidak bisa mendengarnya. Apa yang dia katakan? Tidak bisa menghentikannya. Aku akan menunjukkan apa yang ada di mobil dan semua yang sudah aku katakan. 44. Semua ini mulai 40 menit lalu. 44 menit yang lalu? 44 menit yang lalu. Maaf, bukan 50. Aku harus ke klub jam pagi. Oke, jam 8.30 pagi dia bilang, "Sayang, mau apa lagi?" Karena dia hanya pergi ke mobil. Ini Brandon yang mengirim pesan? Iya, Brandon. Baby Debbie. Jadi dia bilang, apalagi yang kamu mau? Karena dia selalu meneleponku untuk menanyakan apa yang aku mau. Kalau aku mau, kamu tahu, Star Cruncher, Little Debbie. Dan aku sudah bilang ke dia. Dia datang 47 detik kemudian. Aku bilang, kasih aku Star Crunch. Tapi dia malah membelikan aku Crunch Bar. Kalian berdua bertengkar gara-gara itu atau gimana? Oh, tidak. Dia itu konyol banget. Tapi dia juga sangat aneh banget sampai-sampai aku cuma bisa ketawa karena aku mikir, dia bener-bener bodoh banget. Ngomong-ngomong, maaf ya. Terus aku telepon dia, bilang aku pergi dan aku tanya, kamu di mana? Dia bilang Chevron, jam 8.20. Oh, aku nggak akan kembali karena itu bahkan bukan waktunya, maaf. Jam 7.20, jam 8 pagi. Waktu aku pergi ke toko, maaf, aku nggak bermaksud membingungkan. Pengalaman, jam 8 pagi. Itu saat dia bertanya padaku. Kami berbicara di telepon selama 2 menit. Lalu aku menelepon dia dan berkata, "Hei, kamu di mana? Joe di sini?" Ya, itu saat aku menelepon dia, aku bilang, "Kamu di mana?" Jam 8.12. Kami pergi ke Chevron. Tidak, jam 8.12. Aku masuk ke dalam van, aku masukkan semua barang ini. Jam 8.18 aku menelepon dia dan bilang, "Aku di Chevron, kamu di mana?" Jadi itu hanya memakan waktu 6 menit bagiku. Hanya selama itu aku butuhkan. Maaf, hanya selama itu aku butuhkan. Biar aku lihat Joe tidak membantu aku. Jadi apakah sempat bertengkar saat itu? tidak, sama sekali tidak ada pertengkaran. Kalau aku bilang tanda tangan lagi, maaf. Pukul 8.18 kami tiba di Chevron. Aku tanya, "Kamu di mana?" Dia jawab, "Di geng." Padahal aku sudah suruh tunggu di Chevron. Dia datang jam 8.25. Antara 8.18 dan 8.25. Inilah waktu kamu bisa melihat ke kamera. Kamu akan melihat aku membuka pintu geser saat duduk. Dan aku senang berbicara dengan Ike, Kolonel Nelson. Dia juga bekerja di Chevron. Dia menggantikan posisiku saat aku hamil. Karena Brandon tidak ingin aku bekerja di sana. Pokoknya singkat cerita, kami sampai di sana. Mereka sedang ngobrol saat Kiko datang. Itu bukan nama aslinya, aku tidak tahu nama aslinya. Kiko datang dengan sepedanya. Ini di dekat pompa. Dekat pompa 6 dan 8 di Chevron, sekitar pukul 8.25 pagi. Kiko bersepeda ke sini. Joe berkata, "Hei, jadi kamu bilang aku merampokmu ke orang-orang."
Aku terbangun karena teriakan ini, jadi aku bingung apa yang terjadi. Dan saat itulah aku berpikir, kamu tahu, dia pergi dengan pelan-pelan. Saat aku mau tidur lagi, aku berbaring. Tiba-tiba aja aku dengar. Aku duduk, merasa terpukul. Sepertinya ini bekas goresan. Aku melihat ke atas, seperti aku meraihnya. Aku duduk dan aku melihat Kiko dengan parang di tangannya. Oke? Kamu bisa lihat di kamera Chevron, aku tahu semua sudutnya. Percayalah, ini jelas. Setelah itu dia menyeberang jalan. Maksudku bukan mereka. Menyeberang ke kompleks apartemen. Dia menyeberang jalan untuk menghindari anak laki-laki itu. Kami parkir di sana, lalu dia berkata, bro, kamu keterlaluan, seharusnya nggak begitu. Ya, jadi mereka hanya berdebat bolak-balik. Ya, kamu bawa kartu tanda pendudukmu di sana, kartu petugasnya, bisa kamu ambil? Aku ambil namamu saja, jangan khawatir. Maaf teman, pergi dan periksa dia. Penyidik membawanya ke rumah sakit setempat untuk evaluasi. Dia memang mengalami cedera punggung saat pengejaran, tapi kabarnya kondisinya stabil. Joe Mackenzie diduga pengemudi, dituduh melarikan diri dari polisi dengan kecepatan tinggi, penahanan ilegal, melawan petugas tanpa kekerasan, sengaja mengemudi dengan SIM ditangguhkan, dan mengemudi ugal-ugalan yang menyebabkan kerusakan. Sementara itu, Brandon Spivey didakwa dengan 1 tuduhan penahanan secara tidak sah, melawan petugas tanpa kekerasan, dan perusakan kriminal. Dua pria itu sempat ditahan di pusat pemasyarakatan Turner Guilford Night, namun catatan daring menunjukkan mereka sudah tidak ditahan di sana. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.